Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yadi Heriansyah dari Prodi Farmasi tingkat 1 dengan NIM 3052402 Poltekkes TNI AU Ciumbeluit. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter pemersatu dan kesatuan bangsa. Suatu bangsa selalu dihadapkan dengan bagaimana menentukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, untuk itu kita perlu memahami konsep dan urgensi integrasi nasional. Nah, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional dibagi menjadi dua kata, integration, yaitu kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Sedangkan kata nation artinya yaitu bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berada latar belakangnya, yang berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian unsur elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi suatu bangsa. Jenis integrasi bangsa di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan kelompok, budaya, dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, ada integrasi wilayah yang menunjuk pada masalah membentuk wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit nasional yang lebih kecil dan beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubung antara pemerintah dan yang diperintah, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Yang keempat, ada integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang kelima, ada integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku mengacu pada tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Tantangan membangun integrasi datang dari yang pertama, dari dimensi horizontal, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dimensi vertikal yaitu perbedaan elit massa.
mendeskripsikan esensi urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan setiap negara. Negara yang senantiasa diwarnai konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuan integrasi bangsa. Diperlukan guna membangkitkan kesadaran identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui strategi, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar, yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, dan yang keempat, ideologi nasional, yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.